sip, kemudian kita buat garis di sini untuk ukuran sisinya. Nah, untuk garis juga sama tipsnya supaya lurus, kita tekan tombol sip ya, kemudian kita tulis ukurannya di sini, misalkan 14 cm jari-jarinya. Atau misalkan seperti saya katakan tadi, jika tidak memiliki pen tablet, maka sahabat dapat menuliskan ukurannya dengan memanfaatkan teks di sini ya. Misalkan 14 cm. Supaya tampilannya menarik, silahkan kita berikan warna di sini. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya Rahmat Afandi. Senang rasanya kembali dapat menghadirkan video yang tentunya saya harapkan video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua, khususnya rekan-rekan guru yang dimana pada masa pandemi yang belum berakhir ini kita tidak boleh mati gaya ya, terutama dalam menerangkan materi pelajaran kepada anak-anak. Nah, pada video kali ini saya ingin menjawab sekaligus beberapa pertanyaan yang saya diajukan oleh rekan-rekan guru di WA ya, melalui WA Japri, dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Silahkan sahabat yang baru bergabung mungkin bisa dicek ya video-video sebelumnya yang menyajikan tentang bagaimana saya melaksanakan pembelajaran online dengan anak-anak. Pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi tips bagaimana memanfaatkan Microsoft Paint yang sudah terinstalasi di komputer masing-masing ya, yang kita gunakan sebagai pengganti dari papan tulis. Dan tentu saja papan tulis ini kita bisa gunakan untuk menerangkan materi pelajaran pada waktu pembelajaran online, dan tentu saja anak-anak juga akan senang karena kita dapat menerangkan layaknya memberikan materi pelajaran ya, seperti di kelas gitu. Mungkin Anda bisa menerangkan rumus-rumus ya, rumus-rumus dan sebagainya. Nah, tentu saja pada kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan melalui WA seperti saya katakan tadi. Pak Rahmat, bagaimana cara menerangkan materi pembelajaran matematika khususnya bangun datar gabungan? Apakah bisa? Ya tentu saja sangat bisa. Karena aplikasi Microsoft Paint ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk menggambar. Nah, di sini ada beberapa tools gambar ya, shape. Silahkan ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, dan tentu saja materi pelajaran yang akan kita sajikan kepada anak-anak bisa kita tulis, bisa kita gambar pada pengganti papan tulis ini ya. Kita anggap saja ini adalah papan tulis virtual ya. Baik, kita langsung saja. Kalau kita menggambar bangun datar seperti ini misalkan, nah ini adalah persegi ya, dimana persegi ukuran sisinya sama panjang. Ada satu tips untuk Anda jika ingin menggambar sebuah persegi yang ukurannya sama presisi, maka ketika kita mendrag, maka Anda tekan tombol shift pada keyboard, kemudian digeser, didrag dan lepaskan, maka ini keseluruhan ukurannya akan sama. Begitu juga dengan lingkaran, maka lingkarannya akan bulat sempurna. Itu tipsnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita mungkin akan memberikan materi tentang sebuah bangun datar seperti ini, persegi panjang. Sahabat dapat menuliskan di sini ukurannya dengan menggunakan pen tablet jika memiliki pen tablet ya. Misalkan 20 cm 10 cm luasnya, misalkan ya. Panjang kali lebar sama dengan 20 kali 10, itu sama dengan 200 cm persegi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika misalkan sahabat tidak memiliki pen tablet ya? Nah, kita coba gambar lagi, misalkan persegi panjang. Sahabat tidak memiliki pen tablet, sebenarnya bisa memanfaatkan di sini fitur teks ya.
tinggal klik saja teks, maka kita klik di tempat yang kita inginkan, berikan ukuran misalkan 20 cm. Ukurannya di sini bisa silahkan disesuaikan ya, besar kecilnya. Misalkan ini 10 cm. Maka luas persegi panjang dalam panjang kali lebar. Nah, jika tidak cukup dapat digeser ini. Misalkan 20 kali 10 cm sama dengan 200 cm. Ya. Untuk lebih menarik lagi, silahkan dapat diwarnai sesuai dengan keinginan kita supaya anak tertarik. Kita coba gambar bangun datar lainnya. Ini ada segitiga. Nah, jika ingin membuat segitiga sama sisi, maka seluruh sisi-sisinya harus sama panjang. Tekan saja tombol shift, kemudian tinggal di-drag seperti itu. Kita berikan warna di dalamnya ya, sesuai keinginan kita. Kemudian berikan ukurannya dengan misalkan kita menuliskan ukuran di sini untuk alas dan tingginya. Misalkan alasnya 20 cm, tingginya 30 cm. Luas sama dengan dan seterusnya. Kita coba yang lainnya, misalkan lingkaran. Kita buat garis di sini untuk ukuran sisinya. Nah, untuk garis juga sama tipsnya supaya lurus, tekan tombol shift ya. Kemudian kita tulis ukurannya di sini. Misalkan 14 cm jari-jari. Atau misalkan seperti saya katakan tadi, jika tidak memiliki pen tablet, maka sahabat dapat menuliskan ukurannya dengan memanfaatkan teks di sini. Misalkan 14 cm. Supaya tampilannya menarik, silahkan ditambahkan warna di sini. Nah, seperti itu. Mudah saya kira ya sahabat ya. Nah, kita coba lagi bangun datar gabungan. Nah, bagaimana dengan bangun datar gabungan? Bangun datar gabungan berarti lebih dari satu ini bangun datarnya. Kita coba. Misalkan ada sebuah persegi di mana di tengahnya ada lingkaran, dan anak-anak diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsirnya kita warnai saja seperti ini misalkan, kemudian beri ukuran dengan diketikkan di sini misalkan 14 cm. Nah, kalau misalkan ingin diganti warna teksnya, tinggal kita ganti saja ya. Sini misalkan 14 cm. Luas sama dengan atau luas lingkaran sama dengan, nah tinggal dihitung bersama anak-anak ya, seperti ini. Jika terlalu tengah, kita dapat pinggirkan ke sini, ini diseleksi ya, kemudian digeser. Kita coba yang lainnya, luas gabungan misalkan persegi panjang, kemudian di tengahnya ada lingkaran. Seperti tadi, misalkan anak-anak diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir. Jika Anda memiliki pen tablet, maka akan dengan cepat di sini menulis ukurannya, misalkan di sini 14 cm, di sini misalkan 50 cm. Nah, seperti itu. Ya. Kita coba lagi misalkan bangun gabungan yang lain, misalkan persegi, kemudian di sini ada
Nah, seperti ini. Nyambung. Maka ini bisa dihapus. Ya. Nah, seperti ini. Kita warnai dengan warna hijau misalkan. Kemudian berikan ukuran di sini. Misalkan 8 cm. Ini 8 cm. 20 cm. Misalkan ini 10 cm. Kita cari luas gabungannya misalkan. Atau luas daerah yang diarsir. Seperti itu. Kita coba yang lainnya. Misalkan bangun datar seperti ini. Nah, biasanya anak-anak mengalami kesulitan kalau menghitung seperti ini. Nah, tentu saja pada pembelajaran online ini Anda dapat berkreasi melalui aplikasi Microsoft Paint yang kita gunakan sebagai pengganti papan tulis. Kita berikan ukuran di sini. Misalkan 12 cm. Kemudian ini garisnya berikan garis putus-putus karena di dalam. Misalkan 8 cm, ini 5, misalkan ini 20, ini sama dengan ini berarti ya. Tinggal itu luas. Untuk lebih menarik, tentu saja warna. Kita coba bangun datar lainnya, mungkin yang sedikit agak rumit. Bagaimana dengan lingkaran? Misalkan di dalamnya ada lingkaran lagi. Nah, seperti itu. Kita warnai luas daerah yang diarsir. Misalkan ukurannya kita berikan di sini 5, ini 5, misalkan ini 20 atau ya 20 cm. Luas daerah yang diarsir. Silahkan sahabat bisa mengeksplor sendiri cara membuat atau memanfaatkan Microsoft Paint untuk menerangkan materi pembelajaran luas gabungan.
Kemudian kita berikan ukuran, misalkan pakai ukuran ini, warnanya hitam, 14 cm. Untuk ukuran jari-jari atau tinggi segitiga, misalkan di sini kita berikan ukuran 6 cm. Ya. Luas dan seterusnya. Kita coba yang lainnya. Nah, kita coba bagaimana membuat sebuah persegi. Nah, tekan shift ya. Kemudian misalkan di dalam persegi ini di atasnya ada sebuah lingkaran yang memotong seperti ini. Oke. Kita tinggal hapus bagian luar dari lingkarannya. Berikan warna, kita pindahkan dan kita berikan ukuran, misalkan 28 cm. Ini ukurannya sama karena ini persegi. Luas sama dengan dan seterusnya. Ya, saya yakin sahabat dapat berkreasi lebih dari yang saya contohkan karena ini sangat mudah dan tentu saja dapat membantu kita di dalam melaksanakan pembelajaran online bersama anak-anak. Atau misalnya kita ganti warnanya seperti ini. Jika salah, maka Anda jangan panik dan tidak usah menghapus ya. Cukup dengan menekan tombol CTRL-Z saja. Seperti ukurannya, misalkan yang 10 cm, 10 cm. Kemudian di sini 10 cm dan tingginya misalkan kita kasih garis tinggi sini 12 cm. Oke sahabat, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga apa yang barusan saya sampaikan dapat membantu para sahabat, khususnya para pendidik guru, untuk kita tidak mati gaya ya, dan tentu saja dapat memberikan materi pelajaran kepada anak-anak dengan jelas, dan kita tidak melulu memberikan tugas karena kewajiban kita terutama di dalam pelajaran yang membutuhkan hitungan-hitungan atau penjelasan materi yang mendalam. Kita harus memberikan banyak latihan-latihan terutama dalam pelajaran matematika, dan kita dapat menggunakan atau memanfaatkan Microsoft Paint ini untuk pengganti papan tulis yang tentu saja dapat dilihat oleh anak-anak dan kita dapat berinteraksi dengan anak-anak pada waktu pembelajaran online. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan silahkan untuk lihat video saya sebelumnya yang berhubungan dengan pembelajaran online. Sampai jumpa pada video berikutnya bersama Rahmat Afandi, berbagi cerita dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.